Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya sehat, sehat. Alhamdulillah, tetap semangat. Ulang sekali lagi anak-anak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat, sehat. Alhamdulillah, tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nggak ada, Bu. Semua ya anak-anak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar mengenai apa? Nggak tahu, Bu. Kan minggu kemarin kita udah mempelajari mengenai lingkungan menjadi sahabat kita dan menjadi Musuh kita. Lingkungan menjadi sahabat kita itu misalnya seperti lingkungan yang bersih akan membuat kita merasa Nyaman. Nah, kalau lingkungan kita itu seperti terjadinya banjir karena kita membuang sampah sembarangan. Selain membuang sampah sembarangan, apalagi yang dapat membuat banjir anak-anak? Air hujan, Bu. Nah ya, betul sekali. Air hujan dapat menyebabkan banjir. Air hujan merupakan air yang ada terus-menerus dan jumlahnya tetap di dalam permukaan bumi. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak diperbarui anak-anak? Tidak diperbarui, Bu. Salah anak-anak. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena air mengalami proses perputaran secara terus-menerus. Disebut juga dengan, ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Siklus air anak-anak namanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Buka buku kalian halaman 30 ya anak-anak. Ya, Bu. Bentar, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu agar kalian dapat mengetahui dan memahami gimana proses terjadinya siklus air dan dampaknya terhadap peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup. Nah anak-anak, proses terjadinya siklus air diawali dengan sinar matahari yang memanaskan air laut sehingga air menguap. Proses ini disebut juga dengan evaporasi. Hilangnya uap air dapat juga disebabkan oleh tumbuhan atau disebut juga dengan transpirasi. Nantinya uap-uap air ini akan mengumpal menjadi awan di atmosfer. Kemudian uap-uap air ini akan mengalami pengembunan atau disebut juga dengan kondensasi. Betul. Karena adanya angin atau perbedaan tekanan udara membuat awan-awan ini berpindah tempat ke yang lebih tinggi atau disebut juga dengan adveksi. Bu. Ya, betul. Nah, karena di sini tekanan udara semakin tinggi, akan terbentuk sebuah butiran-butiran es yang nantinya akan jatuh ke bumi dan menjadi air hujan atau disebut juga dengan presipitasi. Air hujan ini nantinya akan jatuh ke bumi dan dibantu oleh pori-pori tanah. Proses ini disebut juga dengan infiltrasi. Nah, jatuhnya air dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah disebut juga dengan runoff. Apa anak-anak? Runoff, Bu. Ya, betul. Nah, nantinya air yang jatuh dari dataran tinggi ke dataran rendah ini akan menguap atau disebut juga dengan Evaporasi. Nah anak-anak, siklus ini nantinya akan berulang secara terus-menerus atau disebut juga dengan siklus air atau siklus hidrologi. Nah anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai dampak terjadinya siklus air terhadap kelangsungan makhluk hidup dan peristiwa di bumi.
Siklus air dapat memengaruhi iklim, suhu udara, kelembapan, dan curah hujan. Apalagi anak-anak? Iklim, Curah hujan, hujan, suhu, dan kelembapan. kelembapan. Nah anak-anak, uap air hasil evaporasi tadi dapat memengaruhi suhu udara dan kelembapan udara. Selain itu, uap air juga dapat mengurangi suhu udara sehingga udara di bumi tidak terlalu panas. Selain itu, air hujan tadi juga dapat sangat membantu bagi kelangsungan hidup manusia. Nah anak-anak, Ibu kan sudah menjelaskan mengenai proses siklus air dan dampaknya terhadap peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup. Lalu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah anak-anak, jika pohon-pohon ini ditebang oleh manusia secara berlebihan, maka apa sih pengaruhnya terhadap siklus air itu? Nah, Ibu akan anak-anak, kan waktunya udah habis. Kalian tadi juga udah menjelaskan satu persatu. Walaupun jawaban kalian itu beragam, tapi jawabannya tetap sama. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau tumbuhan-tumbuhan di sini tidak ada, maka akan menyebabkan dapat mengurangi uap air, sehingga daerah di sini akan jarang terjadi hujan. Selain memengaruhi siklus air, jika tidak ada tumbuhan juga dapat menyebabkan tanah menjadi kering, sehingga jika ada hujan maka akan terjadi banjir karena mengurangi resapan air. Nah anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Udah paham semua ya? Iya, Bu. Nah anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa siklus air merupakan perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya, proses siklus air itu ada evaporasi, lalu transpirasi, kondensasi, kemudian Adveksi, presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Nah, dampak siklus air terhadap kehidupan di bumi, peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup yaitu dapat memengaruhi kelembapan udara. Tadi apa lagi anak-anak? Suhu udara, iklim di udara, lalu yang terakhir curah hujan. Nah anak-anak, tadi kan Ibu udah menjelaskan salah satu kegiatan manusia yang dapat memengaruhi siklus air seperti penebangan pohon secara berlebihan. Nah, Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Kegiatan manusia apalagi yang dapat memengaruhi siklus air selain penebangan hutan secara berlebihan? Kalian kerjakan di rumah ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, anak-anak, Ibu tutup sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan PR di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Iya, Bu.